kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Tuhan segala pujian, segala hormat kami serahkan semuanya untuk nama Tuhan ya Bapa. Terima kasih untuk pujian penyembahan hari ini ya Tuhan. Engkau pakai setiap kami ya Bapa. Biarlah setiap penyembahan, pujian yang telah kami bawakan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan sharing firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakai setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan setiap firman yang ditabur itu bisa menjadi kekuatan, itu bisa menjadi rema, dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau pakai setiap kami ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan Kau berkati ya Bapa ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan kami patahkan, kami hancurkan segala niat-niat jahat yang bukan berasal daripada Tuhan. Setiap keangkuhan, setiap kesombongan yang dibangun atas kesombongan dari manusia ya Bapa, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Engkau beracara di tengah-tengah kami ya Bapa. Roh Kudus, Engkau ambil alih ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke. Shalom semua. Oke. Mungkin boleh maju kali ya, karena kita nggak banyak. Jadi boleh maju, yang di belakang boleh ke depan. Karena yang di depan ini bukan kursi panas kok. Tenang aja. Boleh maju ya, maju. Biar nanti enak ya kan? Iya. Biar kita satu sama lain kenal, biar kita satu sama lain juga enggak hanya itu aja. Jadi boleh maju ya teman-teman, kakak-kakak, adik-adikku. Oke, sebelumnya apa kabar hari ini di Sisi? Luar biasa. Oke, orangnya banyak ya kan? Sekali lagi, semangat dong, ini kan ibadah youth ya. Ibadah youth berarti harus lebih semangat dari ibadah satu dan ibadah ketiga yang orang tua harusnya. Jadi shalom di Sisi, apa kabar hari ini? Shalom. Oke, sebelumnya pasti siapa nih yang seminggu ini ngerasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih karunia Tuhan? Boleh angkat tangan? Hanya berapa orang? Yang lain gak merasakan kebaikan Tuhan? Oke, semua ya pasti merasakan ya, amin ya. Oke, di sini sebelum aku masuk ke temaku, aku mau nanya, mungkin karena kan sini anak muda semua ya. Menurut kalian apa sih yang sekarang lagi ramai diperbincangkan di sosial media, di lingkungan kita, di mungkin di kehidupan anak-anak muda sekarang, apa sih yang lagi banyak diperbincangkan? Gempa, oh iya kemarin ya ada gempa ya, benar-benar di Bogor ada gempa. Nah selain gempa apalagi yang banyak diperbincangkan mungkin siapa yang mungkin pakai Twitter? Jadi di Twitter, di TokTok atau di YT gitu, sekarang banyak banget gitu kan. Nah apa, yang salah satu tadi yang Angel bilang lah ya, banyak mungkin sekarang teman-teman kita atau keluarga kita yang akhirnya sedang ramai nih diperbincangkan karena mereka lebih memilih atau lebih iman mereka akhirnya goyah, iman mereka akhirnya pergi nih gitu kan, meninggalkan Tuhan. Akhirnya mereka memilih untuk ada di jalannya sendiri gitu, tidak ada lagi bersama-sama dengan Tuhan. Nah di sini karena kita mau masuk Jumat Agung dan minggu depan kita udah merayakan Jumat Agung, di sini aku membawakan tema, boleh di iniin PPT-nya. Oke. Temanya seperti lagu ya, sekali Yesus tetap Yesus. Nah boleh di next. Kita baca ayatnya dulu ya. Nah di sini di Kolose 2 ayat 6 sampai 7, di perikopnya itu adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman bawa kitab, bawa Alkitab, itu bisa lihat di perikopnya itu adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Tapi kita baca dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ayat 6-nya dulu, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah di sini aku suka ayat ini, karena ayat ini mengajarkan kita untuk kita tetap
hidup di dalam Tuhan, sebagai kita anak-anaknya Tuhan, sebagai kita orang-orang percayanya Tuhan, untuk kita tetap hidup di dalam Tuhan. Karena seperti firman Tuhan yang tadi udah kita baca, Tuhan yang sudah untuk kita yang sudah menerima Tuhan itu, hendaklah kita hidup di dalam Dia. Jadi karena kenapa? Kalau kita tidak hidup di dalam Dia, ya udah, hidup kita, percaya sama aku, hidup kita pasti akan semaunya kita. Hidup kita akan mau seenak-enaknya kita, hidup kita akan ya mungkin akan hancur-hancuran gitu kan kalau tidak bersama Tuhan. Karena sebelumnya di sharing aku sebelumnya, aku pernah bilang kalau kita jadikan Tuhan, supaya Tuhan yang mengontrol hidup kita. Karena kalau bukan Tuhan yang mengontrol, kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, udah kita akan hancur-hancuran. Nah di sini makanya aku ada salah satu artikel, boleh di next. Oke, nah di sini aku ada salah satu artikel yang aku sempat baca juga. Ini ada kisah namanya salah satu orang percaya, di mana kisah Nokseng ini dia dari suku Garo, di mana belakangan Nokseng ini dari suku Garo. Nokseng beserta istri dan kedua anaknya diadili di tengah kumpulan masyarakat. Jadi waktu itu, kalau kalian tahu, Nokseng itu adalah pencipta lagu I Have Decided to Follow Jesus, yang dimana lagu ini adalah himne yang terkenal, yang sering kita dengar juga sampai saat ini. Terus dan kita salah satu lagu yang sering kita nyanyikan juga. Lalu lagu ini diambil dari lagu kata-kata terakhir dari si penciptanya ini adalah si Noksengnya ini. Nah dimana si Nokseng, susah banget, Noksengnya ini beserta istri dan kedua anaknya ini dia diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat, ketika waktu itu kepala sukunya itu mengangkat tombaknya untuk mengancam hidupnya Nokseng ini. Dimana kepala suku itu bilang mereka harus meninggalkan Kristus, mereka harus meninggalkan imannya. Tapi di sini Nokseng tidak menyerah dan tidak berpaling kepada Kristus. Lalu di saat dia mau dibunuh, istri anaknya mau dibunuh, Nokseng itu sempat mengeluarkan kalimat, yaitu adalah lagu ciptaannya itu, kata-kata terakhirnya adalah I have decided to follow Jesus, no turning back. Jadi dia bilang ketika hidupnya lagi dicekam, ketika masalah atau hal yang mungkin gak enak di dalam hidupnya, dia lagi berada di titik itu, ketika dia suruh meninggalkan imannya, ketika dia disuruh sama kepala suku itu untuk udah lu istilahnya ya bahasa zaman sekarang, udah ayo lu nggak usah percaya sama Tuhan, udah ayo lu keluar aja dari kekristenan, ayo udah ngapain sih lu mau jadi apa segala macam. Kalau lu keluar dari Kristen, hidup lu bakalan mewah, hidup lu bakalan enak, dunia ini menjamin segala macam kayak. Tapi Nokseng sebagai orang percaya, sebagai dia anak Tuhan, dia bilang I have decided to follow Jesus, not turning back. Aku telah memutuskan untuk mengikuti Yesus, aku tidak ingkar. Jadi walaupun di saat itu dia lagi ketakutan, dia tahu keluarganya atau hidupnya mau diambil, mau dibunuh, tapi dia tetap katakan gue tetap ikuti Yesus kayak gitu. Nah sampai akhirnya kepala suku itu membunuh anak dan istrinya di depan si Nokseng ini. Sampai karena Nokseng tadinya disuruh meninggalkan imannya, tapi dia tetap enggak, gue tetap sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya bener, anak dan istrinya dibunuh di depan mereka. Bayangin kalau kalian misalnya ada pilihan di saat itu, apa yang akan kalian pilih? Ninggalin Kristus atau enggak, gue tetap sama Tuhan. Iman gue pokoknya tetap sama Tuhan, apapun yang terjadi gue sama Tuhan. Kalau kalian, mungkin aku ya misalnya gitu, secara fisik, secara dunia, kalau kita ada pilihan kayak gitu, dua pilihan kayak gitu, lo mau tinggalin Tuhan atau lo mau tetap stay sama Tuhan, kita mungkin ragu, kita mungkin akan bimbang, iman kita akan goyang, iman kita akan, oh ya udah deh, yaudahlah, gue mau selamat, pokoknya keluarga gue selamat, yaudahlah, gue ninggalin. Akhirnya kita apa? Ninggalin Kristus mungkin ya. Tapi di saat ini artikel ini aku baca sangat memberkati aku sendiri, kayak aku diingetin, bukan hanya untuk kalian, tapi aku sendiri kayak diingetin lagi, oh iya, ketika ada masalah, ketika ini, ya lu tetap sama Tuhan, karena Tuhan gak pernah ninggalin lu gitu kan. Nah makanya ketika istrinya mau dibunuh, terus si kepala suku itu bilang, jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anakmu yang mati, tapi istrimu juga
mati. Tetapi sekali lagi bukan menyerah, si Nokseng ini bukannya malah menyerah ketika si kepala suku bilang itu, tapi dia mengeluarkan kalimat lagi. Dia bilang ini bahasa Indonesianya ya, walau tidak ada yang bersamaku, aku tetap ikut Yesus. Jadi walaupun dia sendiri, walaupun dia gak ada siapa-siapa lagi, tapi dia tetap bilang, gak, gue mau tetap ikut Yesus, kayak gitu. Nah akhirnya istri dan anaknya dibunuh di depan matanya dia, sampai terakhir nih tinggal nyawanya dia, ya kan, tinggal hidupnya dia. Pasti otomatis sudah tahu nih dia bakal dibunuh. Dan ketika istri dan anaknya udah dibunuh, di sini ketika dia mau dibunuh ada satu kata lagi yang dia sempat omongin. Dia bilang gini, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Salib di depanku, dunia di belakangku, kayak gitu. Jadi walaupun hidup dia mati, walaupun dia dibunuh, tapi tetap salib yang di depan dia, gitu kan. Terus dunia yang di belakangnya dia tetap stay sama Tuhan Yesus, kayak gitu. Nah makanya di sini dari kisah ini aku mencatatkan gitu ya, kematian Nongseng ini dan keluarganya berdampak besar bagi jalan masuk Injil Kristus hari ini. Salah satu kota Menghaya di timur laut India merupakan salah satu dari 3 negara di bagian India dan mayoritas Kristen semua sekarang. Terus hampir 90% dari suku Garo memeluk agama Kristen sekarang. Karena dari kematian Nongseng dan keluarganya ini jadinya berdampak besar nih bagi jalan untuk masuknya ke Injil Kristus di wilayah mereka, kayak gitu. Dan suku Garo akhirnya memeluk agama Kristen sebanyak hampir 90%. Nah pernyataan imannya Nongseng ini diubah menjadi suatu himne yang tadi lagunya udah kita sering nyanyiin, yaitu adalah I have decided to follow Jesus. Nah mungkin sekarang ini awalnya lagu ini lagu India yang oleh seorang misionaris India, itu adalah dari Sadhu Sundar Singh, tapi akhirnya diaransemen sama William Jensen yang itu akhirnya lagunya sering kita nyanyikan, kayak gitu. Nah mungkin aku mau infokan, mungkin ketika kita mengikuti Tuhan ada harga yang harus kita bayar, ada keputusan iman untuk percaya untuk kita memilih Kristus. Karena kemarin juga Pak Gem udah sempat sharing sama kita ya, pasti ketika kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan cuma gara-gara jabatan. Jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan karena kita hanya mengincar berkatnya Tuhan doang, tapi kita nggak ngincar nih kepribadiannya Tuhan, kayak gitu. Nah di sini makanya mungkin tahun semakin tahun, hari semakin hari, banyak hal-hal yang mungkin nanti akan kalian hadapin ke depannya. Tapi doaku supaya ketika kalian ada di titik terendah, kalian ada momen di mana sesuatu tidak sesuai sama dengan kalian tetap, iman kalian tidak akan goyah. Iman kalian tetap apa? Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Amin ya. Nah, di sini bagaimana sih kita tetap bertahan di dalam Yesus? Nah, aku ada 3 poin yang aku catat. Boleh di next, poin pertama. Nah, poin pertama adalah gimana cara kita tetap bertahan di dalam Kristus adalah stay connected. Tetap terhubung bersama Tuhan. Apa sih Kak yang tetap terhubung gitu ya? Mungkin di dalam kehidupan kita nih sehari-hari pada punya HP ya. Pada punya HP kan? Kalau gak punya HP gak mungkin. Gak ada aku Kak, gak mungkin gitu kan. Pasti pada punya HP ya. Nah kalian punya HP, kalian kerja, yang orang kerja pasti kerja, yang ke sekolah menggunakan biasanya handphone untuk sekolah segala macam. Untuk kalian biasanya terkonek ke sosial media, untuk kalian terkonek biasanya misalnya kerjaan, itu menggunakan apa biasanya? Jaringan atau wifi, kayak gitu kan. Nah makanya untuk untuk di kehidupan hari-hari aja, dia itu aja kita untuk kayak sosial media, handphone dan segala macam itu harus koneksi ke wifi. Nah apa sih yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Kita tetap harus connected dengan Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita tidak, gimana caranya untuk kita connected sama Tuhan? Pertama, kita harus apa? Apa Angel? Kita harus apa untuk kita supaya kita tetap stay connected sama Tuhan? Ya, salah satunya doa, baca Alkitab. Benar ya, Pak Gem udah sering banget bilang, yuk baca Alkitab. Siapa di sini masih baca Alkitab? Masih GBA?
di sini udah semua udah masuk GBA kan ya? Bener kan ya? Udah masuk ya. Nah, Pak Agam udah sering sekali setiap hari tidak capek-capeknya, tidak henti-hentinya terus mengingatkan kita. Sampai Pak Agam bilang apa? Ya udah, kalau emangnya nggak bisa 2 pasal atau 3 pasal, ya udah 1 pasal, ya kan? Masa sih? Aku ini sebenarnya Pak Agam omongin itu tuh bukan hanya untuk kalian. Itu aku juga kenal loh kayak gitu. Kadang godaan hambatannya tuh kayak untuk baca Alkitab tuh kayak aduh kayaknya males banget gitu ya kan. Kayaknya gue bisa ngeliat scroll yang lain gitu kan. Apalagi kalau udah lagi nonton drakor atau lagi main, lagi asik scroll sosmed. Oh ya tiba-tiba ada masuk nih cetek Don, bisa contoh ya Alvin Don. Oh iya ya gue belum baca Alkitab. Tapi untuk kayak mau baca, aduh tak dulu lah Tuhan masih asik nih scroll TikTok gitu ya kan. Aduh Tuhan masih asik nih nonton drakor. Itu buat aku pribadi itu juga banyak sekali tantangannya. Tapi setiap hari aku belajar untuk kayak yuk bisa. Biasanya aku sering ledekin badanku dengan Brian. Biasanya Brian kalau nyuruh ayo ke olahraga. Enggak, kata badan gue gak perlu Brian gitu ya kan. Aku kadang suka menyemangati diriku sendiri untuk baca Alkitab. Apalagi kalau aku lihat ayat A misalnya gitu ya. Kayak kemarin di bilangan, aku lagi di bilangan sekarang. Baca bilangan tuh bilangan 1, bilangan 2 tuh cukup panjang. Lumayan panjangnya ya kan. Pas aku lihat, berapa ayat panjang sekali. Itu kayak tengah malam, kita baru pulang kemarin dari rumah Kaya, aku habis main dari rumah Kaya. Terus udah pulang malam belum baca Alkitab ya gitu kan. Terus kayak aduh ya Allah, males banget nih di tengah malam waktunya gue untuk tidur gitu ya kan. Tapi kayak yuk bisa yuk badan gue yuk gitu ya. Yuk bisa yuk untuk kita baca Alkitab sebentar gitu kan. Ya udah aku sebelum tidur mau gak mau harus. Tapi jangan jadikan baca Alkitab itu untuk kayak oh, kalau enggak gue diomelin ya Pak Agam. Kalau enggak ntar gue dipanggil-panggil nih. Kenapa nih belum baca Alkitab? Kenapa nih belum ini gitu. Tapi jangan. Tapi itu benar-benar jadikan baca Alkitab itu sebagai kerinduan kalian untuk kalian mau tahu tentang firman Tuhan kayak gitu. Jangan sampai itu menjadi beban buat kalian. Karena kalau kalian menjadi beban itu kayak ya udah cuman kayak bersungut-sungut aja baca Alkitab. Kayak ya udahlah. Penting gue udah down sama gue. Ayo deh gak usah baca dulu, udah penting down aja dulu. Ntar aja bacanya. Kayak gitu. Dulu zaman dulu tuh aku sempet karena malesnya ya seumuran kalian gitu kayak duh gue harus down, belum down gitu. Dulu waktu di gereja dulu tuh aku suka kayak gitu. Karena ketakutan, karena saking takut diomelinnya, takut gak boleh, misalnya kalau dulu gak boleh pelayanan gitu ya bahasanya ya. Itu jadi baca Alkitab kayak udahlah mau gak mau udah yang penting gue down aja lah, down gitu, yang penting down aja. Tapi itu akhirnya aku belajar, semakin hari aku semakin belajar kayak gila, lu mungkin bisa bohongin istilahnya bahasanya gembala lu, temen-temen lu, tapi lu gak bisa bohongin Tuhan. Kayak gitu, lu gak bisa bohongin Tuhan tahu semuanya. Jadi ya untuk kita tetap stay connected sama Tuhan ya itu. Kita harus tetap baca firman Tuhan, kita harus tetap doa, kita harus tetap ada saat teduh kita. Karena sekarang gini, kalau kita misalnya nih punya pacar gitu ya kan, untuk kita tetap stay connected sama dia, pasti kan kita akan ada chat ya, kayak gitu kan. Kayak misalnya contoh, siapa punya pacar? Jangan berisil mulu lah. Angel punya pacar, dulu juga enggak. Jabo, jadi contoh lah, Jeffrey punya pacar, oh enggak, dulu punya pacar. Dulu Jeffrey punya pacar guys. Untuk Jeffrey, aku tahu waktu itu sempat anak-anak sempat ngomong, Jeffrey nyamperin lo pacarnya sejauh-jauh itu. Berarti kan apa? Dia tetap mau stay connected sama pacarnya gitu kan. Nah, sama manusia yang bukan istilahnya sama manusia yang bukan berdaulat sama hidup kita aja, kadang kita memberikan lebih, effort yang lebih gitu kan. Masa iya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, Tuhan yang selalu ada buat kita, Tuhan yang mengerti kita, Tuhan yang ngasih apapun buat kita. Masa iya buat baca 2 pasal aja, jangan 2 pasal deh sekarang, 1 pasal aja kalian gak bisa kayak gitu kan. Masa sih gitu, sedangkan aku kemarin bilang kan, kebaikan Tuhan sama kita tuh, Tuhan udah membawa kita sampai sejauh ini tuh udah. Kalau kita bilang, Tuhan gak jawab doa kita, Tuhan gak ini, yuk lu flashback lagi ke belakang. Untuk nafas kita aja itu udah anugerah buat Tuhan. Tuhan udah bawa kita sampai umur sekarang gitu, umur kalian mungkin 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20-an. Itu Tuhan udah bawa kalian sampai sejauh itu aja, itu udah sangat luar biasa gitu. Masa iya
bahasa anak muda kali ya, kayak, masa sih ya lu nyolong waktu lu dikit dari 24 jam. Nggak, aku kadang suka ngeliatin berapa lama sih gue baca itu. Kadang cuma 10 menit, kadang 15. Ya kalau ayatnya panjang ya 15 menit, 18 menit, nggak sampai 20 menit gitu kan. Masa iya cuman kurang dari 20 menit aja lu nggak mau ngasih waktu lu sedikit gitu kan. Sedangkan kalau kita scroll TikTok, main game, nonton, itu bisa berjam-jam gitu ya. Jadi sekarang janji mau apa? Baca Alkitab. Jadi nanti aku pantau lagi kali ya. Aku pantau lagi baca Alkitab atau enggak gitu ya. Jadi tetap harus baca Alkitab. Karena Pagem bilang ya kan, kemarin minggu lalu Pagem, siapa yang masih ingat khotbah Pagem minggu lalu? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Itu temanya gampang sekali. Dari year pertama, year kedua, year ketiga. Siapa yang kemarin ibadah 3 kali? Ini ibadah 3 kali. Siapa yang kemarin ibadah 3 kali? Apa? Ada ingat khotbah Pagem? Kata Pagem apa? Jangan bikin Tuhan Yesus menangis. Nah, jadi apa? Jangan kita ambil berkatnya doang, jangan kita mau berkatnya doang, jangan kita mau, oh Tuhan baik kok, ya gue sayang kok sama Tuhan, Tuhan baik, Tuhan berkati gue sayang kok sama Tuhan, Tuhan kasih gue apa aja, tapi kita nggak mencintai Tuhan sebagai pribadinya Tuhan, kita tidak mencintai Tuhan sebagai Tuhan berdaulat atas hidup kita. Jadi jangan hanya mau berkatnya aja, tapi kita juga harus kejar sumber berkatnya, amin. Amin ya. Nah di sini boleh di next Bang Jeffrey. Sorry, Jeremy. Maaf. Jeremy. Maaf. Biasanya karena minggu lalu kayak Jeffrey di situ ya kan, jadi Jeremy. Oke, di sini aku menuliskan kekristenan bukan soal agama, tetapi soal hubungan. Yesus datang memperkenalkan Allah sebagai Bapa dan mengembalikan relasi Bapa dan anak. Jadi Tuhan kita bisa minta apa aja sama Tuhan gitu, karena Dia itu Bapa kita. Karena sama Bapa yang di dunia aja, ya kan? Kayak kita misalnya kita mau connect sama Bapa aja, kita bisa kan kayak yang doa itu kita sama Tuhan tuh nggak perlu kayak mau nulis surat buat pacar. Gue harus rangkai apa ya? Gue harus ngomong kayak gimana? Entah kalau gue ngomong ini salah, enggak. Aku pernah di satu momen itu ya aku cuman denger lagu, terus aku mau doa, aku denger lagu, tapi cuman kayak nangis udah gitu doang. Udah lah pokoknya Tuhan tahu apa yang gue rasain. Gak perlu kayak bla bla enggak gitu. Tapi kita harus tetap stay sama Tuhan. Kayak gitu, oke? Amin. Nah, boleh poin kedua, bagaimana kita bertahan di dalam Yesus. Nah, di sini aku tuliskan firm in your faith, teguh di dalam iman. Amin. Nah, boleh di next. Nah di sini iman dalam bahasa Yunani disebut pistis. Kata ini berarti iman dapat dipercaya setia. Kayak gitu. Bertambah teguh dalam iman bukan hanya bicara soal kita punya iman, tetapi juga bicara soal kesetiaan dalam mengikuti Tuhan. Dia adalah Allah yang setia, kita juga harus setia. Amin. Amin. Amin ya. Jadi Dia adalah Allah yang setia, jadi kita juga harus setia. Karena Tuhan tetap setia loh. Walaupun mungkin kita bahasa ininya kita nakal, kita begajulan di luar, tapi Dia tetap setia. Dia tetap kayak, ayo anakku yuk, balik lagi. Tuhan aja gak meninggalkan kita. Seburuk-buruknya kita, gak benernya kita, tapi Tuhan tetap setia sama kita. Jadi kalau kita aja bisa setia sama orang yang ada di dunia ini, jadi kita tetap harus setia sama Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, amin. Amin ya. Nah di sini makanya boleh di next. Nah ayatnya di Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dalam pendengaran akan firman Tuhan. Jadi cara pandang kita melihat dunia ini harus balik lagi nih, harus based on lagi firman Tuhan. Karena akhir-akhir ini banyak di luar sana yang akhirnya tidak setia sama Tuhan. Akhirnya dia tinggalin Tuhan, dia jual Tuhan. Hanya karena apa? Hanya karena yang fana. Apa itu yang fana? Jabatan, pasangan, uang. Mungkin banyak orang yang ngecewain kita. Akhirnya kita ngelihat kayak, orang Kristen jahatin gue kok. Orang Kristen nyakitin gue doang. Akhirnya udahlah ngapain gue masuk Kristen, udahlah. Tiba-tiba kita mungkin ada orang-orang yang di luar sana yang
saudara kita, saudara sebelah kita bilang disayang kita. Jadi akhirnya iman kita goyah, akhirnya kita yaudahlah ngapain, orang Kristen tuh jahat, orang Kristen selalu nyakitin, orang Kristen selalu ngecewain. Akhirnya kita berpaling. Tapi no. Aku mau bilang jangan pernah ninggalin Tuhan hanya karena jabatan, hanya karena pasangan, hanya karena yang fana. Karena sekarang udah ada lagunya ya, tahu lagunya ya. Ada lagunya, aku lupa siapa yang nyanyi. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tata. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jadi apa? Jangan tinggal Yesus hanya karena harta, tata, cewek apalagi. Udah sering kita dengar banyak orang yang, salah satunya tuh ada temennya Kak Alvin. Mereka tadinya, kalau nggak salah Alvin pernah cerita di sini. Mereka pernah dibaptis bertiga waktu itu di salah satu gereja. Tapi yang satu akhirnya berpindah cuma gara-gara cewek. Kayak gitu. Makanya kalau kita udah tahu nih, kan sebelum kenalan pasti kita udah tahu ya agamanya apa ya kan. Kalau udah tahu berbeda, kenapa lo harus nyemplung? Kayak gitu. Karena waktu itu aku masa-masa muda kalian, aku pernah ada di momen itu. Tapi akhirnya ketika aku ngeliat gitu ya, bahasanya gila lu ya, ngapain lo di situ, ngapain lo buang-buang waktu, kayak gitu. Karena toh satu, keluarga kalian nggak bakal setuju, ya kan. Kedua, teman-teman kalian juga nggak bakal setuju. Ketiga, udah otomatis kata Tuhan enggak, ya kan. Kalau kata Alvin itu pernah bilang, kalau lu nggak ganti pacar, ya lu ganti Tuhan. Cuma itu doang. Terus lu mau tetap stay? Enggak dong, ya kan. Jadi tetap jangan pernah ninggalin Tuhan karena pacar. Oke? Sekali Yesus, tetap Yesus. Boleh di next slide-nya? Nah di sini aku menuliskan, mengasihi Tuhan dan setia mengikuti Dia dimulai dari kita mau baca surat cintanya Tuhan setiap hari. Itulah iman. Yang tadi ya, jadi gimana kita mau sayang sama cinta sama Tuhan kalau baca surat cintanya Tuhan aja kita nggak pernah, baca Alkitabnya nggak pernah. Oke, boleh di next slide yang terakhir. Poin terakhir di sini, bagaimana sih kita tetap bertahan di dalam Yesus? Pertama tadi, stay connected sama Tuhan. Yang kedua, firm in your faith. Dan yang ketiga di sini aku menuliskan give thanks, tetap bersyukur. Nah, kita perlu belajar bersyukur dalam segala keadaan. Boleh di next, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bersyukur. Karena itu kehendak Allah. Apa artinya bersyukur? Di mana boleh di next? Apa sih artinya bersyukur? Nah, bersyukur itu adalah setuju dengan Tuhan. Apapun yang kita alami, enak atau tidak, kita harus tetap setuju. Kita harus tetap berjalan bersama Tuhan. Walaupun mungkin sekarang hari-hari ini aku tahu banget mungkin banyak di sosial media berita yang membilang tahun 2025 itu adalah tahun krisis, tahun 2025 itu banyak orang-orang yang di PHK, banyak orang-orang pengangguran, susah cari kerja, untuk sekolah segala macam gak tahu. Waktu minggu lalu ya, aku sama sharing kan, kalian gak perlu khawatir akan masa depan kalian karena udah Tuhan yang siapin. Yang penting apa? Kita tetap stay aja sama Tuhan. Kita tetap ada di jalannya Tuhan, pasti Tuhan akan. Proses boleh ada, masalah boleh datang, tapi ketika kita bersama Tuhan, Dia akan selalu menyertai kita. Amin. Amin ya. Nah makanya di sini setuju dengan Tuhan enak atau tidak, ya udah kita tetap harus bersyukur. Nah mungkin aku nanti terakhir aja. Aku ada momen di mana aku mau bilang sama kalian, akan ada di mana momen Tuhan akan melihat nih, kita cari Tuhan karena ya kita cinta sama Tuhan, atau karena pribadinya. Karena apa kita ngejar berkatnya doang atau sumber berkatnya juga kayak gitu. Apakah kita ngejar berkatnya doang atau kita ngejar sumber berkatnya sebenarnya? Karena kenapa? Kalau kita mengejar sumber berkatnya, kita mengejar Tuhannya, berkat itu akan mengikuti kita kayak gitu. Nah makanya itu bukan hanya untuk kalian, tapi itu juga remind untuk aku. Lu ikut Tuhan itu untuk berkatnya doang atau untuk sumber berkatnya loh kayak gitu. Karena akan ada momen di mana semua tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin semua orang mengecewakan kita, kadang
orang yang mengecewakan kita itu adalah orang yang terdekat kita. Ada yang mengecewakan kita, teman-teman kita mungkin mengecewakan, pacar kita mengecewakan. Mungkin hidup kita ada di titik terendah yang paling belum pernah kita laluin. Terus mungkin ada momen yang Tuhan gak jawab doa kita. Sampai kapan Tuhan masalah ini, sampai kapan kok Tuhan gak jawab doa kita. Terus mungkin keadaan kita gak nyaman, gak enak gitu. Tapi di situ Tuhan mau lihat kita cinta Tuhan karena berkatnya atau karena pribadi Tuhan, yaitu sumber berkatnya sendiri. Tapi doaku, ketika kalian mengalami itu, ketika kalian ada di posisi itu, ketika kalian ada di proses itu, Tuhan yang akan melengkapi kita, Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita tetap ikut setia bersama Tuhan. Amin. Karena boleh di next slide, di sini aku menuliskan, jangan menyerah sama keadaan kita. Yesus gak pernah nyerah sama kamu, bahkan dia bertahan di kayu salib karena dia sayang sama kamu dan saya. Kayak gitu. Jadi Tuhan aja gak nyerah sama hidup kita, jadi kita gak boleh menyerah sama hidup Tuhan. Amin. Jadi apapun yang kalian lagi alami saat ini aku gak tahu, tapi aku cuma mau doa, jangan menyerah, dan aku cuma mau ngasih tahu, jangan menyerah sama hidup kalian karena Tuhan gak pernah menyerah sama kalian. Kayak gitu. Nah, boleh di next. Di sini juga terakhir aku menuliskan, jangan pernah tinggalkan Yesus karena sesuatu apapun. Jangan tukar yang kekal dengan yang sementara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin ya. Karena mungkin aku mau kesaksian dikit. Sebelum tadi udah diangkat-angkat ya kan. Aku mau kesaksian dikit. Mungkin di tahun-tahun ini bukan tahun-tahun yang enak buat aku. Karena Tuhan memproses sedemikian rupa buat hidupku. Mungkin beberapa orang tahu. Itu ada hal yang gak sesuai sama aku yang aku doakan. Jadi aku doanya A tapi Tuhan kasihnya B kayak gitu. Jadi itu benar-benar struggle aku saat ini kayak gitu. Nah, apakah Tuhan udah menjawab doaku? No. Apakah lu doa Kak? Doa. Apakah lu setiap hari aku udah doa gitu. Kadang gue udah doa, udah penyembahan, udah gereja segala macam. Aku udah lakukan itu semua, tapi apakah Tuhan jawab doaku? No, belum. Tapi sampai kapan? Aku akan tetap terus doa sampai aku melihat doa yang aku doakan itu aku lihat. Jadi contoh aku mendoakan A, sampai kapan aku mendoakan A? Ya udah, sampai aku melihat doa itu Tuhan jawab. Kayak gitu. Kalau Tuhan gak jawab, apakah aku bisa kecewa? No, gak bisa. Karena kenapa aku bilang kemarin ya, karena lo ada di posisi sekarang aja itu udah sebuah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Kayak gitu. Jadi jangan pernah tinggalin Yesus hanya karena kita kecewa, hanya karena doa kita belum dijawab, hanya karena pacar, hanya karena jabatan, hanya karena uang. Jangan. Karena di luaran sana akan banyak banget keenakan gitu ya, apa sih bahasa, ya pokoknya akan banyak banget kalian diliatin hal-hal yang enak gitu. Tentang jabatan, tentang pacar, pasangan segala macam banyak sekali gitu. Tapi pilihan kalian ya udah, kalian mau tetap stay atau kalian tinggalin Yesus kayak gitu. Amin ya. Jadi dari khotbah ini aku cuma mau bilang, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Amin. Siapa yang mau berjanji apapun masalah gue hari ini, apapun yang gue alamin, apapun yang nanti akan terjadi di hari-hari ke depan, di tahun-tahun ke depan, di hari-hari ke depan, tapi tetap iman gue gak akan goyah, iman gue tetap bersama Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangannya. Amin ya. Pokoknya sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Oke, aku boleh mengundang tim pemusik. Aku mau nyanyi satu lagu tapi nanti Zian bantu aku ya. Jangan sendiri. Oke, aku mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita imanin firman Tuhan hari ini. Aku percaya apa yang kalian dengar hari ini itu bukan suatu kebetulan guys. Itu ada rencana Tuhan, itu ada maksudnya Tuhan untuk hidup setiap kita kayak gitu. Walaupun kalian masih muda, walaupun nanti mungkin banyak di depan sana rintangan, tantangan apapun yang kalian alami, tapi tetap sekali Yesus, tetap Yesus dan tetap setia sama Tuhan Yesus kayak gitu. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu?
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Aku lihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tepuk tangan untuk Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar ya Tuhan, kami mau mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Kalau kami tahu Tuhan kami masih muda, tapi kami percaya ya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk kami selalu mengandalkan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk kami selalu berharap kepada Tuhan. Walaupun mungkin nanti hari-hari ke depan ada rintangan, ada tantangan yang kami lewati, tapi kami tetap mau bilang ya Bapa, sekali Yesus tetapi Yesus. Kami tetap mau setia sama Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau jumpai kami tetap setia sampai akhir kami ya Bapa. Dan biarlah ya Bapa Engkau berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa di sisi ya Tuhan. Engkau pakai setiap mereka ya Bapa. Engkau pakai di masa mudanya ya Tuhan. Engkau berkati masa depannya ya Bapa. Aku tidak tahu ya Bapa apa yang sedang mereka alami, tapi satu yang aku tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu bersama-sama dengan mereka, karena kami percaya ya Tuhan. Kalau Tuhan setia sama kami juga mau setia sama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati di sisi ya Tuhan. Engkau tambahkan lebih lagi ya Bapak jiwa-jiwa anak-anak muda ya Tuhan di sisi sampai genap ya Tuhan. Penuaian jiwa terjadi ya Bapak untuk anak-anak muda di Jakarta Timur ya Bapak, tepatnya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan di minggu-minggu depan banyak yang tadinya bangku-bangku kosong, akan banyak anak-anak muda yang berbondong-bondong datang ke DCC ya Bapak. Biar kami karena kami tahu ya Tuhan kalau DCC ada sampai hari ini karena ada maksud Tuhan untuk anak-anak muda di daerah Jakarta Timur ya Bapak. Engkau berkati setiap pengurus yang ada ya Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan Engkau yang memampukan kami, Engkau yang memakai kami ya Bapak. Engkau berikan kami kesatuan hati ya Bapak untuk memimpin di
sisi ini dengan lebih baik lagi ya Bapak. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena keegoan, kesombongan kami ya Tuhan, tapi karena hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kalau hamba-Mu ya Tuhan boleh berhenti berbicara ya Bapak. Dan aku tahu ya Tuhan, firman-Mu tidak akan berhenti untuk setiap kami anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.